Perkenalkan, nama saya Julia Antonia Garandewi. Saya kelas 11 MIA 4 SMAK Santo Fransiskus Xavierus Ruteng. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai karya tulis ilmiah. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah karangan yang menjelaskan sebuah pendapat hasil dari pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu, di mana disusun dengan metode tertentu, dengan sistematika penulisan, dan juga sesuai dengan kaidah kebahasan dan kebenaran isi yang dapat kita pertanggungjawabkan. Nah, pengertian menurut KBRI tentang karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, di mana fakta ini bisa kita ambil dari observasi, eksperimen, dan juga kajian pustaka. Hari ini, saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari karya ilmiah. Mungkin di sini teman-teman sudah pernah mengetahuinya atau sudah pernah mempelajarinya tentang bentuk-bentuk ini. Di mana bentuk dari karya tulis ilmiah ada 3, yaitu bentuk populer, bentuk semi-formal, dan juga bentuk formal. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah KTI bentuk populer. Di sini, pada karya tulis ilmiah bentuk populer lebih sering digunakan untuk menyatakan topik-topik yang akrab dengan populus atau masyarakat, atau lebih disukai oleh masyarakat, sehingga strukturnya lebih mana suka penulis atau lebih suka-suka peneliti, sehingga ragamnya santai dan bahasa yang digunakan juga lebih sederhana. Selain itu, karya tulis ilmiah bentuk populer ini dapat kita jumpai pada media massa seperti koran dan juga majalah. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat pada contoh ini merupakan sebuah artikel yang membahas mengenai gejala dan cara pencegahan virus COVID-19. Walaupun strukturnya tidak lengkap atau strukturnya amburadul, tapi kita tetap bisa mengategorikan contoh ini sebagai karya tulis ilmiah karena hal ini tetap masuk dalam penelitian. Berikutnya adalah karya tulis ilmiah bentuk semi-formal. Kenapa kita sebut dengan karya tulis ilmiah bentuk semi-formal? Karena pada karya tulis ilmiah bentuk ini sudah memiliki struktur. Bisa kita lihat mulai dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Mungkin pada karya tulis ilmiah bentuk semi-formal ini, teman-teman sudah pernah melihatnya atau bahkan sudah pernah membuatnya. Karena contoh pada karya tulis ilmiah bentuk semi-formal ini adalah makalah dan juga laporan biasa. Yang ketiga adalah karya tulis ilmiah bentuk formal. Di sini, pada karya tulis ini memiliki struktur yang lebih kompleks. Bisa kita lihat mulai dari judul, tim pembimbing atau lembar pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, kerangka teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran serta riwayat hidup. Nah, contoh pada karya tulis ilmiah bentuk formal ini adalah tesis, skripsi, dan juga disertasi. Selanjutnya, yang akan saya jelaskan adalah unsur-unsur yang ada pada setiap karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama adalah judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang lengkap dan jelas. Judul juga mencerminkan hubungan antar variabel serta ruang lingkup dari penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan juga metode penelitian. Nah, yang kedua adalah pendahuluan. Pada karya ilmiah bentuk formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang, masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selain itu, pada bab pendahuluan juga berisi definisi operasional dan sistematika penulisan. Yang ketiga adalah metodologi penelitian. Apa itu metodologi penelitian? Bisa kita artikan metodologi penelitian sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan data, sampai dengan pelapor data.
Selanjutnya adalah pembahasan. Pada bab ini berisi tentang isi pokok karya ilmiah, mulai dari rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan, data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang yang telah kita kemukakan pada bab sebelumnya. Selanjutnya adalah simpulan. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah, mulai dari pendahuluan, kerangka teoritis yang mencakup di dalamnya ada hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Simpulan ini sendiri juga merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian secara menyeluruh dan dimuat secara lebih ringkas. Nah, yang terakhir adalah daftar pustaka. Pada daftar pustaka, memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang didapat dari sumber tertulis, baik buku, jurnal, artikel, ataupun sumber-sumber dari internet. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah kaidah kebahasaan dari karya tulis ilmiah. Mungkin di sini teman-teman berpikir kalau karya tulis ilmiah tidak memiliki kaidah kebahasaan. Itu semua akan saya jelaskan dalam poin-poin berikut. Nah, kaidah kebahasaan pertama yang dimiliki oleh karya tulis ilmiah adalah pilihan kata yang harus bersifat impersonal, di mana pada karya tulis ilmiah ini harus menggunakan kata ganti yang umum, misalnya peneliti atau penulis. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bahasa yang kita gunakan dalam karya tulis ilmiah ini harus reproduktif, di mana kita harus menghindari kalimat-kalimat yang bermakna ganda. Yang ketiga adalah bermakna denotatif, di mana pada karya tulis ilmiah ini yang kita gunakan harus memiliki kalimat-kalimat yang memiliki arti yang sebenarnya, sehingga mencegah pendapat lain atau mencegah pemikiran lain antara penulis dan juga pembaca. Yang keempat adalah istilah yang digunakan memiliki batasan, yang berarti istilah-istilah yang kita gunakan dalam karya tulis ilmiah ini harus sesuai dengan topik yang kita bahas. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai karya tulis ilmiah. Saya harap semoga teman-teman setelah menonton video ini dapat mengerti apa itu karya tulis ilmiah dan juga mengerti apa saja struktur-struktur dari karya tulis ilmiah. Terima kasih.